Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farha. Saya dari kelas SD 19A1. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 190641017. Di sini saya akan menerangkan sebuah materi tentang pengembangan silabus pembelajaran. Apa itu silabus? Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Kemudian ada silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Kemudian ada prinsip-prinsip silabus pembelajaran. Yang pertama yaitu ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan. Maksudnya yaitu cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis. Komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat yaitu ada konsisten. Yang dimaksud konsisten di sini adalah adanya hubungan yang konsisten, ajeg atau taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kemudian yang kelima yaitu memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam yaitu aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata serta peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh yaitu fleksibel. Yang dimaksud fleksibel di sini adalah keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di madrasah dan tuntutan masyarakat. Kemudian yang ke-8 yaitu menyeluruh. Yang dimaksud menyeluruh di sini adalah komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian ada komponen-komponen silabus pembelajaran. Yang pertama yaitu standar kompetensi. Merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan dan harus dicapai siswa sebagai hasil belajarnya dalam setiap satuan pendidikan dan digunakan untuk memandu penjabaran kompetensi dasar menjadi pengalaman belajar. Yang kedua yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Kompetensi dasar dalam silabus berfungsi untuk mengarahkan guru mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu materi pokok atau pembelajaran.
adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari oleh siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Yang keempat yaitu ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan tatap muka dan non-tatap muka. Yang kelima yaitu indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang keenam yaitu penilaian. Penilaian adalah alat penilaian dapat berupa tes dan non-tes. Pada pembelajaran penilaian dilakukan untuk mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pada tiap-tiap mata pelajaran. Yang ketujuh yaitu alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang ke-8 yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian ada teknik pengembangan silabus. Yang pertama ada desain atau perencanaan. Tahap ini diawali dengan kegiatan menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam standar isi, dilanjutkan dengan menetapkan materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, jenis penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang diperlukan. Yang kedua yaitu ada validasi. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah draft awal silabus yang telah disusun itu sudah tepat atau masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu ada pengesahan. Tahap ini dilakukan sebelum silabus final diimplementasikan dengan tujuan agar memperoleh pengesahan dari pihak yang dianggap kompeten. Yang keempat ada sosialisasi. Tahap ini dilakukan terutama apabila silabus dikembangkan pada level yang lebih luas dan dilakukan oleh tim yang secara khusus dibentuk dan dipercaya untuk mengembangkannya. Yang kelima yaitu teknik pelaksanaan. Tahap ini merupakan kulminasi dari tahap-tahap sebelumnya yang diawali dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Yang terakhir yaitu teknik evaluasi. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah silabus yang telah dikembangkan itu mencapai sasarannya atau sebaliknya. Kemudian ada langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama yaitu mengisi identitas silabus. Identitas terdiri dari nama sekolah atau madrasah, kelas, mata pelajaran, dan semester. Yang kedua yaitu menulis standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu.
Yang ketiga yaitu menulis kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK mata pelajaran tertentu. Yang keempat yaitu mengidentifikasi materi pokok. Materi pembelajaran merupakan substansi isi yang harus dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian indikator dan KD. Yang keenam yaitu merumuskan indikator. Indikator merupakan tanda-tanda yang menggambarkan pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, diobservasi, yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketujuh yaitu penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses serta hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Yang kedelapan yaitu menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian satu kompetensi dasar. Yang kesembilan yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak atau elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar berdasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.